Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan dengan pertolongan, dengan hidayat, dengan rahmatnya, sehingga pada bulan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala macam aktivitas, untuk melaksanakan rangkaian ibadah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Sesungguhnya tujuan dari puasa adalah untuk meningkatkan takwa kita sebagai seorang hamba kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya difirmankan Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya diwajibkan atasmu berpuasa seperti hanya diwajibkan terhadap kaum-kaum sebelummu, agar supaya kalian semua bertakwa. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Seperti hanya disampaikan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khams. Berdirinya Islam atas 5 hal. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan. Dan yang kedua, wa iqamus shalah, dan mendirikan salat. Dan yang ketiga, wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat. Dan yang keempat, wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, wa hajjul bait, dan berangkat. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Sesungguhnya pada bulan Ramadan ada 3 hal yang membedakan dengan bulan-bulan yang lain. Yang pertama adalah iqamis shalah, mendirikan salat, di mana salat yang setiap hari kita lakukan yaitu salat wajib dan salat sunnah. Tetapi dalam bulan Ramadan ini ada satu salat yang membedakan dengan bulan-bulan yang lain, yaitu salat tarawih. Yang kita berbondong-bondong berangkat ke masjid maupun ke mushola, yang kita lakukan secara berjamaah sebagai introspeksi pada diri pribadi dan untuk semua jamaah. Apakah sholat berjamaah juga kita lakukan pada sholat wajib yang lain, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, dan maghrib? Pada bulan Ramadan ini banyak sekali yang berangkat ke mushola maupun ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah isya dan dirangkai dengan sholat tarawih, juga dilakukan dengan berjamaah. Padahal kalau kita lihat sebelum puasa Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan, kita bahkan belum tentu melaksanakan sholat berjamaah untuk sholat wajib. Tetapi dengan semangat pada bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan tepat waktu, sehingga
kita pantas untuk mendapatkan gelar hamba-hamba Allah. Yang kedua adalah wa ita'uz zakah, menunaikan zakat yang wajib kita keluarkan untuk kepentingan para saudara kita yang membutuhkan. Hanya sebagian dari harta kita yang kita keluarkan, hanya sebagian kecil yang sesungguhnya itu bertujuan untuk mensucikan diri kita, mensucikan badan kita, mensucikan hati kita, dan mensucikan harta kita. Selain itu juga shaum Ramadan, puasa Ramadan, sebagai barometer seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang tahu tentang puasa seseorang, hanya hamba itu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Puasa sesungguhnya adalah menahan diri untuk tidak makan dan minum. Tetapi selain itu, puasa juga menahan diri untuk tidak terucap kata-kata yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menahan diri dari pandangan untuk tidak melihat maksiat, menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan rangkaian ibadah dalam bulan suci Ramadan tersebut, sehingga kita pantas mendapatkan gelar hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ini dan di akhirat. Afu minkum asrul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.